Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hairani dengan NIM 230405550 Di sini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan 5 jawaban dari pertanyaan untuk UTS mata kuliah pengembangan anak. Perbedaan pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Jadi, pengukuran adalah proses mengumpulkan data secara kuantitatif atau angka, fokusnya pada berapa skornya. Contohnya, guru memberikan anak sebuah kertas untuk dibaca, bacaan, di mana anak membaca 1 menit dan dilihat berapa jumlah kata yang bisa anak baca dalam 1 menit. Asesmen adalah proses lebih dalam untuk memahami kemampuan dan hambatan anak serta kebutuhannya. Hasilnya berupa profil anak secara utuh, misalnya guru melakukan observasi dan tes kepada siswa yang kesulitan membaca itu untuk melihat apa sebenarnya yang membuat dia sulit membaca, misalnya kesulitan dalam membedakan huruf, kesulitan dalam membaca. Sedangkan evaluasi adalah proses pengambilan keputusan atau pemberian nilai terhadap suatu program atau hasil belajar siswa, fokusnya pada apakah target sudah dicapai. Misalnya, guru memberikan anak pembelajaran untuk membaca sekitar 3 bulan, lalu dilihat hasilnya apakah program pembelajaran yang dibuat oleh guru tersebut bisa meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Alat ukur dalam layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi, pengembangan alat ukur yaitu guru pendidikan khusus tidak bisa asal pakai tes umum untuk anak ABK, karena guru harus membuat instrumen yang sudah dimodifikasi sesuai dengan jenis hambatan anak. Misalnya, untuk anak tunarungu diberikan soal dengan bergambar. Untuk anak tunanetra diberikan soal dengan tulisan braille atau audio. Sedangkan urgensi dalam layanan anak berkebutuhan khusus atau ABK sangat penting, karena ABK itu unik dan individual. Setiap kebutuhannya berbeda, setiap jenisnya berbeda. Tanpa alat ukur yang benar, tentu saja program yang dibuat bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan anak, atau kita salah mendiagnosis sebenarnya apa yang dibutuhkan anak. 3. Urgensi bagi layanan ABK. Setiap guru ABK wajib mempunyai skill untuk membuat alat ukur yang sesuai untuk ABK, karena jika tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka media yang diberikan akan berbeda dan tidak bermanfaat bagi siswanya. 3. Validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Validitas adalah tingkat ketepatan suatu alat ukur. Sebuah tes dikatakan valid jika ia benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. Pentingnya, contohnya, kita jangan sampai mengukur kemampuan membaca anak tunanetra, tetapi kita memberikan terlalu banyak bacaan lebih dari soal matematikanya, sehingga kita mengukur kemampuan membaca siswa tunanetra tersebut. Reliabilitas yaitu konsistensi, hasilnya harus stabil. Jika anak dites dengan soal yang sama hari ini, maka seharusnya besok jika dites ulang, hasil yang ditemukan tetap sama atau tidak jauh berbeda. Pentingnya, guru harus punya data yang bisa dipercaya untuk memantau perkembangan, sejauh mana perkembangan anak. Objektivitas yaitu netral. Nilai penilaian harus jujur dan apa adanya, bukan karena guru merasa kasihan atau sedang kesal pada anak. Emosi tidak harus melibatkan objektivitas, karena guru harus memastikan setiap anak mendapat keadilan dalam layanan pendidikan. Guru tidak boleh mengikuti perasaannya dalam membuat alat ukur.
Analisis instrumen sosial anak autis. Jadi, karakteristik anak. Anak memiliki hambatan dalam interaksi timbal balik, yaitu saling berkomunikasi, saling berbagi, minim kontak mata, dan kesulitan memahami ekspresi atau emosi orang lain. Anak tidak dapat memahami apakah orang lain sedang sedih atau senang dari ekspresinya. Kedua, aspek yang diukur yaitu interaksi. Apakah anak mampu bergabung dan bermain bersama dengan temannya? Komunikasi itu apakah anak merespon ketika disapa? Apakah anak mengikuti pembicaraan dengan baik? Adaptasi yaitu kepatuhan atau kepatuhan terhadap aturan, misalnya ketika sedang mengantri ingin bermain atau mengantri ingin membayar sesuatu, apakah anak bisa sabar menunggu untuk antriannya. Contoh indikatornya yaitu apakah anak bisa menatap lawan bicaranya ketika sedang berbincang, apakah anak bisa menyapa balik ketika sedang disapa oleh teman atau guru, apakah anak bisa meminjamkan alat tulisnya atau mainan yang disukainya kepada teman, apakah anak bisa menunjukkan ekspresi seperti senang ketika dipuji atau sedih ketika menginginkan sesuatu tapi tidak diberikan. Analisis penyebab kenapa anak tidak memahami instrumen yang diberikan. Bisa jadi karena bahasa yang dipakai terlalu abstrak, bahasa atau kalimat yang dipakai itu terlalu tidak umum didengarkan oleh anak, jadi anak tidak paham. Jadi sebaiknya sebagai guru kita menjelaskan maksud dari kalimat itu. Ya, yang kedua bisa jadi karena instruksi yang diberikan kurang jelas. Harusnya kita menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas ini, instrumen itu agar anak autis bisa paham dan mengerjakan soalnya. Dan juga penyebabnya bisa jadi karena kalimat atau tulisan yang ada di instrumen terlalu panjang, jadi kurang menarik untuk anak autis. Seharusnya kita menggunakan media visual juga untuk sebagai petunjuk agar anak bisa tertarik dan mengerjakan instrumennya. Alasannya juga bisa jadi karena anak autis kurang memahami cara mengerjakan soal instrumen tersebut. Seharusnya dari awal, sebelum kita menyebarkan instrumen pertanyaan kepada anak, kita menjelaskan secara jelas bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mempraktikannya, agar anak tidak kebingungan dan bisa mengerjakan soalnya dengan lebih mudah. Jadi dampak yang akan didapatkan ketika memberikan instrumen kepada anak, tetapi anak tidak memahaminya. Dampaknya yaitu data yang didapat tidak valid karena tidak sesuai dengan kemampuan asli siswa tersebut, dan juga hasil yang didapatkan pastinya tidak valid juga karena anak mengerjakannya dengan asal. Jadi solusi perbaikannya yaitu kita sebaiknya memberikan bahasa atau kalimat yang jelas yang biasa dipahami siswa, dan juga memberikan instruksi cara mengerjakannya dengan jelas, dan juga memberikan mempraktikkan cara contoh dari perilaku yang ingin dimasukkan ke instrumen tersebut. Dan terakhir, jika anak tidak bisa membaca atau anak sulit memahami instrumen dengan kalimat panjang, kita bisa mewawancarainya secara langsung atau kita mengamati di kelas interaksi anak ini bagaimana sesuai dengan isi instrumen yang ingin kita dapatkan.